Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan kembali membahas tentang perkembangan dari Cardano. Ada update menarik tentang Cardano di mana hari ini akan dilakukannya hard fork Plomin dan bagaimana dampaknya terhadap harga Cardano ke depannya. Sebelum kita update tentang Cardano, kita akan pantau kondisi pasar kripto per hari ini di mana market cap keseluruhan pasar kripto berada di 3,56 triliun US dollar, bertumbuh 2,47% dibanding hari yang lalu. Dan dominasi Bitcoin masih cukup tinggi di level 58,55% dan level Fear and Greed Index saat ini masih dalam zona netral di 54%, cukup naik dibanding hari yang lalu di 50%. Per hari ini Bitcoin berada di harga 105.400 US dollar, naik dalam 24 jam terakhir 3,19% dan dalam 7 hari terakhirnya 2,78%. Kenaikan Bitcoin didukung dengan keputusan The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga atau tetap mempertahankan suku bunganya hingga beberapa waktu ke depan. Jadi ini hal yang baik buat pasar market kripto, terutama membuat pelaku pasar cukup memiliki kejelasan dalam jangka waktu yang singkat ke depan untuk mereka kembali masuk ke dalam market kripto saat ini. Karena kenaikan harga Bitcoin saat ini, altcoin juga ikut mengalami kenaikan harga seperti Ethereum dalam 24 jamnya sudah naik 2,27%, XRP 0,21%, Solana 3,99%, BNB 0,29%, Dogecoin 1,33%, Cardano sendiri 1,72% dalam 24 jam terakhir, dan altcoin lainnya rata-rata seperti Chainlink sudah hampir 5% lebih dalam 24 jam terakhir kenaikannya. Kita akan langsung saja membahas tentang Cardano, bagaimana perkembangannya saat ini. Per hari ini harga Cardano berada di 0,9625 US dollar. Dalam satu tahun terakhirnya cukup naik signifikan 81%. Dan sejak peluncurannya hingga saat ini sudah mengalami kenaikan 4.339%. Jadi ini proyek masih sangat baik dipertimbangkan karena kenaikannya yang cukup masih fantastis dan peluang kenaikan harga juga masih terbuka ke depannya. Market cap dari Cardano saat ini berada di 33,86 miliar US dollar, meningkat 2,03%, dengan volume perdagangan 24 jam terakhirnya berada di 825.710.000 US dollar, bertumbuh 9,04%. Saat ini total supply dari koin Cardano berada di 44,99 miliar koin ADA, dengan maksimal supply-nya di 45 miliar koin ADA. Yang sudah tersirkulasi ke pasar sudah beredar itu 35,18 miliar koin ADA. Cardano sendiri sudah terdaftar di banyak exchange seperti Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Upbit, Bitget, Kraken, KuCoin, MEXC, dan berbagai exchange lainnya. Masih banyak exchange yang masih melisting Cardano dan memperdagangkan Cardano di platform mereka. Artinya, likuiditas dan aliran masuk transaksi di dalam Cardano masih cukup banyak. Dan total value lock dari Cardano per saat ini berada di 511.610.000 US dollar, di mana pertumbuhan TVL Cardano meningkat sejak November 2024 yang lalu dan sempat menyentuh hampir 700 juta US dollar. Jadi kita tahu teman-teman, ketika Trump terpilih sebagai presiden dari Amerika Serikat untuk masa jabatan 4 tahun ke depan, Trump langsung menunjuk Charles Hoskinson sebagai pendiri Cardano untuk masuk ke dalam bagian pemerintahannya, dan Charles Hoskinson akan bergabung di dalam pemerintahan Trump sebagai penasehat kripto. Ini yang menyebabkan jadinya peningkatan transaksi pada ekosistem Cardano. Jadi salah satu hal bullish yang masih bisa kita pertimbangkan untuk kita akumulasi Cardano adalah bahwa Charles Hoskinson ditunjuk sebagai penasehat kripto pada pemerintahan Trump kali ini. Ini sangat berdampak positif terhadap market kripto, terutama bagi Cardano sendiri. Karena pendiri Cardano masuk ke dalam bagian pemerintahan dari Amerika Serikat dan otomatis akan mengundang banyak likuiditas ke dalam pasar market kripto karena regulasi dan aturan main di dalam market kripto semakin jelas pada pemerintahan Trump kali ini. Jadi, bila melihat Charles Hoskinson adalah pendiri Cardano, tidak salah Cardano meningkat TVL-nya dan kenaikan harga pada Cardano juga cukup signifikan akibat news terpilihnya Charles Hoskinson masuk ke dalam pemerintahan Trump ini. Dan yang paling penting dari ekosistem Cardano saat ini adalah akan dilangsungkannya hard fork pada ekosistem Cardano, di mana
Cardano akan mencapai tata kelola yang terdesentral penuh saat Arcoplomin diluncurkan per hari ini. Jadi Cardano tetap memegang pada prinsipnya, yaitu cryptocurrency adalah sifatnya desentralisasi. Dan ini yang akan terus diusung oleh pendiri dari Cardano, Charles Hoskinson, untuk membuat jaringan Cardano semakin desentral ke depannya, yang artinya tata kelola sepenuhnya akan diserahkan kepada komunitas. Kalau dikatakan Cardano lambat dalam melakukan progres perkembangan proyeknya, itu betul. Tapi, lebih dari itu, pendiri dari Charles Hoskinson sendiri itu serius dalam menangani proyek Cardano dan perkembangannya, yang tujuannya tidak salah dan tidak bukan adalah memberikan keuntungan bagi komunitasnya sendiri. Update dari Cardano ini, Arcoplomin yang dilakukan per hari ini diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap pergerakan harga Cardano ke depannya. Terlebih teman-teman, tahun ini adalah tahun terakhir bullish kripto, sehingga ada potensi para whales dan komunitas akan memainkan harga Cardano untuk naik hingga puncak bull run kali ini selesai. Arcoplomin sendiri itu dinamai dari kontributor Cardano, yaitu Matthew Plomin, di mana dia memperkenalkan komponen utama infrastruktur tata kelola Cardano yang menerapkan perwakilan terdelegasi atau DREPS dan membuka penarikan dana dari kas negara. Jadi penerapannya ke depan, DREP dan hak suara dari komunitas itu diukur berdasarkan jumlah Cardano yang dialokasikan bagi mereka. Tetapi di sini Cardano tidak akan mengubah kepemilikan atau membuat periode penguncian bagi Cardano yang dimiliki oleh komunitas, dan juga akan selalu berada di dalam kendali pengguna atau komunitas itu sendiri. Bagi teman-teman yang yakin dengan Cardano dan masih memiliki conviction terhadap Cardano di dalam bull run kripto kali ini, alangkah sebaiknya teman-teman menahan jumlah Cardano teman-teman hingga puncak bull run kali ini selesai. Bahkan bila merasa teman-teman ingin mengakumulasi Cardano dengan harga saat ini, teman-teman bisa mempertimbangkannya kembali. Salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa Cardano dapat terbang atau altcoin lainnya dapat terbang adalah dari total tree ini, di mana saat ini total tree membentuk pola symmetrical triangle, di mana ada kecenderungan dari pola ini akan breakout ke atas, dan bila itu terjadi, maka altcoin lainnya mendapat suntikan dana dan harga akan naik signifikan. Tidak tertutup kemungkinan juga bagi Cardano untuk mengalami kenaikan harga bila total tree ini sudah berhasil breakout dari pola triangle symmetrical ini. Dan bagi teman-teman yang berencana ingin mengakumulasi Cardano saat ini, bila kita perhatikan dalam time frame daily dari grafik harga Cardano, juga melakukan hal yang sama di mana terbentuk pola symmetrical triangle. Bila teman-teman sekali lagi punya conviction terhadap Cardano, harga saat ini masih cukup murah untuk kita mengakumulasi. Karena harga Cardano sempat tertingginya di $3. Jadi dari harga saat ini ke $3 ada potensi kenaikan 200% dari portofolio teman-teman. Semoga bagi teman-teman yang mengakumulasi Cardano dan masih menahan Cardano hingga saat ini dapat memperoleh keuntungan yang maksimal pada bull run kripto kali ini. Dan apakah Cardano akan mengikuti jejak XRP yang lonjakan harganya signifikan ketika ada informasi bagus atau news bagus dari Cardano? Kita akan menantinya bersama-sama. Di sini CryptoMove hanya berbagi informasi tentang Cardano. Segala keputusan pembelian dan penjualan token dari Cardano ini itu adalah keputusan teman-teman sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah update info dari CryptoMove. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.